Baik, selamat hari Sabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita boleh beribadah bersama-sama, Jemaat Maranatha, Jemaat Tanjung Perak, dan juga tamu-tamu yang hadir dengan kita pada hari Sabat ini. Saya melihat di sini ada tamu-tamu yang bergabung bersama-sama dengan kita. Ada keluarga Bapak dan Ibu Kris, ada Pak Boy Morong, ada juga Ibu Suci Nainggolan, ada keluarga Hukubun ya, yang juga bergabung bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan untuk kesempatan yang indah pada hari Sabat ini, kita boleh beribadah masih secara online untuk kita boleh saling menguatkan iman kita semua. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan kita, menyampaikan khotbah dari Tuhan untuk kita semua, mari kita tunduk kepala bersama dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang padamu pada hari Sabat ini. Kami rindu disegarkan oleh firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, agar firman yang akan kami dengarkan, kami akan ikuti, boleh memberkati kami. Menolonglah kami supaya kami boleh hidup dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Nyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran boleh tersampaikan dengan jelas. Demikian pula semua yang hadir di Zoom meeting maupun yang menyaksikan lewat Facebook live streaming, Tuhan berkati dengan Roh Kudus-Mu menerima pekabaran ini, dan kami semua disatukan Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau dengar jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah kita pada hari Sabat ini adalah Eli Eli lama sabatani. Tentunya saudara sudah mengikuti ayat inti yang sudah dibacakan tadi oleh Om Edi, yang sudah menyampaikan kepada kita bahwa judul ini, kalimat ini berangkat dari satu ayat Alkitab. Ada ayat Alkitab di sana yang menuliskan akan kalimat ini, Eli, Eli, lama sabatani. Dari kalimat inilah kita akan coba melihat, kita akan coba untuk mengetahui bagaimana pelajaran rohani dari sebuah teriakan Yesus ini di akhir dari hidupnya di atas kayu salib. Apa yang dia sampaikan ini, mari kita lihat agar boleh memberkati kehidupan kita, terutama bagi saudara dan saya yang saat ini hidup di masa pandemi COVID-19. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menelaah akan firman Tuhan, maka kita menemukan bahwa ada 7 perkataan Yesus ketika dia di akhir hayatnya di atas kayu salib. Sementara Yesus tergantung di kayu salib, ada 7 perkataan yang dia ucapkan. Yang pertama dicatat di dalam Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian di dalam Lukas 23 ayat 43, "Sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perkataan yang kedua ini ditujukan kepada 2 orang yang ada di samping kiri dan samping kanan yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Sementara perkataan yang pertama ini ditujukan kepada Bapa di sorga, tetapi didengarkan juga oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus, baik orang-orang Yahudi, tentara-tentara Roma, yang mana Yesus mengampuni mereka. Yesus sampaikan kepada Bapa, saya telah mengampuni mereka. Kemudian yang ketiga, Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, ini merupakan sebuah kalimat yang diucapkan khusus kepada ibu Yesus. Ibu, inilah anakmu. Yesus merujuk kepada dirinya sendiri. Ibu, inilah ibu. Kemudian yang keempat, Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah yang menjadi fokus daripada khotbah kita, perenungan kita pada hari Sabat ini. Perkataan yang keempat dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, Yohanes 19 ayat 8, aku haus. Yang keenam, Yohanes 19:30, sudah selesai. Dan yang ketujuh, Lukas 23 ayat 46, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kita akan coba fokus kepada perkataan yang keempat. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bila kita menelaah lebih dalam lagi, maka kita menemukan di sini bahwa perkataan Yesus ini, Eli, Eli, lama sabatani ini ada di dalam urutan yang keempat. Dari 7 perkataan Yesus yang Yesus sampaikan ketika dia berada di atas kayu salib. Dan ini merupakan perkataan langsungnya kepada Bapanya yang di sorga. Seperti perkataannya yang pertama dan yang terakhir. Lalu yang menarik adalah kalimat ini dicatat di dalam 2 Injil. Yaitu Injil Matius dan juga Injil Markus. Yang lebih menarik lagi adalah kita tahu bersama bahwa kedua Injil ini, bahkan hampir sebagian besar daripada kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru, semuanya dituliskan di dalam bahasa Yunani. Tetapi untuk kalimat ini dituliskan di dalam bahasa Aram. Dan itu diambil dari bahasa Aram, dituliskan langsung ke dalam kitab aslinya yang dari bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani yang lain, lalu diambillah satu kalimat ini dari bahasa Aram. Itulah sebabnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia, perkataan ini tidak diterjemahkan langsung. Tetap dituliskan bahasa aslinya, yaitu dari bahasa Aram. Eli, Eli, lama sabatani. Baru kemudian artinya, yang artinya adalah ini. Dan yang ketiga adalah kutipan ini diambil juga dari Alkitab itu sendiri. Mazmur 22 ayat 1, perkataan daripada Raja Daud dikutip oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di atas kayu salib, ketika dia mengucapkan akan kalimat ini. Di dalam kitab Injil, di dalam 2 kitab ini, Matius 24 ayat 46, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam Markus 15 ayat 34, dalam versi yang lain disebutkan juga, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, Elohim, Elohim, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan sebuah kebetulan kitab Matius dan kitab Markus dari 2 orang saksi hidup dari pelayanan Yesus, yaitu Matius dan Markus, murid Yesus. Mereka menuliskan ini secara detail dibandingkan dengan kitab-kitab Injil yang lain, dengan Lukas dan juga dengan Yohanes. Karena ada sesuatu yang mau disampaikan di sini, di balik daripada kalimat ini, Eli, Eli, lama sabatani. Paling tidak kita bisa melihat bahwa Roh Nubuat menyampaikan kepada kita sebuah pertanyaan penting daripada kalimat ini. Pada pukul 3, kegelapan terangkat katanya dari orang banyak, tetapi masih menyelubungi juru selamat. Itulah lambang kesengsaraan dan kengerian yang menekan hatinya. Tiada mata dapat menembusi kegelapan yang mengelilingi salib itu. Dan tidak ada sesuatu pun dapat menembusi kegelapan yang lebih pekat yang menyelubungi jiwa Kristus yang sedang menderita. Saudara, ini adalah waktu jam 12
tengah hari yang harusnya terang benderang. Menjelang jam 3 sore masih terang benderang, tetapi di waktu itu seakan-akan alam turut berduka cita, alam turut bersedih dengan kejadian yang sementara dialami oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Halilintar yang sambung menyambung tampaknya seolah-olah tertuju kepadanya, sementara ia tergantung di salib. Jadi seluruh alam semesta ini seakan-akan bergejolak pada waktu itu. Dengan tanda-tandanya masing-masing. Awan, kilat, halilintar, semuanya bereaksi. Menjelang kematian daripada juru selamat manusia ini. Kemudian berserulah Yesus dengan lengan suara yang nyaring, katanya, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika kegelapan yang luar biasa ini mengelilingi juru selamat, banyak suara berseru, pembalasan dari surga ada di atasnya. Kilat murka Allah tertuju kepadanya, karena ia mengaku dirinya anak Allah. Banyak orang yang percaya kepadanya mendengar seruan putus asa yang diucapkannya. Kutipan Roh Nubuat menyampaikan kepada kita, ini katanya seruan putus asa yang diucapkannya. Mereka hilang harapan. Kalau Allah telah meninggalkan Yesus, pada apakah para pengikut-pengikutnya dapat berharap? Sebuah gambaran yang mau disampaikan kepada kita bahwa seakan-akan Allah meninggalkan Yesus. Seakan-akan Bapa meninggalkan Yesus. Seakan-akan Yesus terpisah dari Bapa. Seakan-akan dia putus asa, hilang pengharapan. Murid-murid Yesus, termasuk ibu Yesus, yang bersama-sama di tempat itu, di Golgota, di bawah kaki salib Yesus, seakan-akan mau berharap lagi sama siapa? Ini pertanyaan yang perlu untuk kita jawab pada hari Sabat ini. Apakah benar demikian? Apakah teriakan itu merupakan suatu teriakan hilangnya harapan atau seruan putus asa daripada Yesus? Saudara-saudara sekalian, sebuah pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan muncul menyangkut hal ini. Tetapi saya coba untuk mengambil 3 pertanyaan menyangkut kejadian ini. Apakah ini sebuah perasaan manusiawi yang berteriak, berseru, karena sangat tertekan dengan keadaan yang ada? Kita tahu bersama ini merupakan ada alasannya. Kenapa? Karena Yesus secara fisik, secara mental sudah mengalami satu tekanan yang begitu berat. Dia harus berada di Gabata, melewati yang namanya peristiwa 3G. G yang pertama itu adalah Gabata, di mana dia diperhadapkan ke dalam sebuah pengadilan yang tidak adil. Ada penuduh-penuduh palsu yang dibayar, yang disewa untuk memberikan tuduhan-tuduhan palsu. Dan ada di sana juga di dalam pengadilan tersebut terjadi pelecehan secara fisik dan secara mental lewat meludah, memberikan ludah, menampar, melakukan kegiatan-kegiatan siksaan secara fisik kepada Yesus. Dan ini membuat dia sangat tertekan. Lalu kemudian dia berada sebelumnya dia berada di Getsemani. Ketika berada di Getsemani, kesaksian Alkitab menyampaikan juga dalam kitab Injil bahwa sebegitu berat bebannya sampai kemudian keringatnya itu keluar. Ya, ini adalah sebuah tinjauan fisik daripada orang yang memiliki beban berat di dalam hidupnya, yaitu Yesus. Dan dia datang pada Tuhan, menyerahkan bebannya. Dia datang berdoa pada Bapanya di sorga. Dia sempat berkata, kalau bisa cawan ini lalu daripada, tetapi kehendakmu yang jadi, kata firman.
kata Yesus. Sebuah tekanan yang berat yang berujung kepada munculnya respon-respon tubuh secara fisik dengan keluarnya keringat yang sangat berlebihan. Golgota, Getsemani, Gabata, dan sebelum mencapai Golgota, dia melewati jalan Via Dolorosa, di mana dia sendiri yang harus pikul salibnya. Dan sementara dipikul salibnya, dia juga mendapati sebuah cambukan dari tentara-tentara Roma. Cambukan yang di dalam ujung cemetinya itu ada benda yang ditaruh di sana, yang kemudian merobek-robek akan kulitnya. Merobek-robek akan dagingnya. Cemeti ini ditancapkan ke dalam kulit, masuk ke dalam dagingnya. Tidak heran, saudara, ketika dia berada di Golgota, waktu dia disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, ditombak mahkota, ditaruh mahkota duri, ditombak dan lain sebagainya. Ini merupakan puncak dari sebuah siksaan secara fisik, mental yang dialami oleh juru selamat kita. Dan apakah wajar sebuah perasaan manusiawi yang kemudian berteriak karena sangat tertekan dengan keadaan yang ada? Kita tahu bersama bahwa Yesus ini adalah 100% Allah. Dia juga adalah 100% manusia. Apakah di dalam periode ini, di masa ini, kemanusiaannya yang kemudian berteriak, yang merasa tidak mampu lagi, tidak tahan lagi? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah Yesus tidak mau mati untuk manusia yang berdosa? Apakah dia mau mengurungkan niat keselamatan ini? Apakah dia mau mundur? Apakah dia tidak sanggup lagi untuk menjadi juru selamat bagi manusia? Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah Yesus merasa di waktu itu dia seorang diri? Dia sendiri. Dia seorang diri. Dia mungkin merasa bahwa dia tidak ada lagi siapa-siapa yang mendukung dia. Ataupun kalau ada orang yang mendukung dia, perempuan-perempuan dan ibunya, atau segelintir murid-muridnya, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk dia. Apakah dia juga merasa sendiri karena bapaknya seakan-akan telah meninggalkan dia? Saudara-saudara sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam benak kita mungkin. Dan pertanyaan-pertanyaan ini coba untuk saya utarakan pada hari Sabat ini. Untuk menjadi sebuah perenungan betapa Yesus mengalami sebuah peristiwa yang mungkin tidak pernah atau belum pernah dialami oleh manusia. Sebelum kita akan lanjut, saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Saudara punya Alkitab di rumah. Coba saudara buka di dalam Matius pasalnya yang ke-27 ini. Kita akan coba untuk melihat beberapa hal-hal yang lain yang terjadi menjadi sebuah respon daripada teriakan atau seruan Yesus ini. Saya daftarkan di sini, saudara bisa baca di dalam Matius 27 ayatnya yang ke-45 sampai 56. Khususnya kemudian di ayat 51 sampai ayat 56 ada beberapa fakta lain yang kita temukan di sini bahwa teriakan ini atau seruan ini di tengah hari menjelang sore yang gelap. Kemudian seruan ini sempat disalah kira bahwa dia memanggil Elia. Karena seruan ini disampaikan di dalam bahasa Aram. Kenapa? Karena Yesus memakai bahasa aslinya. Lalu kemudian karena disalah kira dia kemudian memanggil Elia, disalah kira juga jangan-jangan dia haus lalu diberi minum anggur asam. Dan satu hal yang terjadi juga di waktu ini adalah menggenapi nubuatan firman Tuhan bahwa tabir bait suci terbelah. Lalu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Lalu ada orang kuburan terbuka dan orang-orang kudus. Orang-orang kudus dalam arti orang yang hidupnya setia kepada Tuhan, yang kemudian diizinkan Tuhan untuk beristirahat dalam kematian sebelum peristiwa tersebut, mereka kemudian dibangkitkan untuk menerima anugerah keselamatan. Kuburan terbuka. Orang kudus kemudian
mereka siap untuk diselamatkan. Ini adalah sebuah tahap, saudara-saudara, di mana segala penderitaan, segala kesedihan, rasa sakit dari Yesus mencapai puncaknya. Dia sedang mengalami pemisahan dengan Allah. Dan dia sementara menjadi pengganti orang yang berdosa. Dan itu didukung oleh bukti-bukti dalam Alkitab. Paling tidak ada 5 di sini. Atau 5 dan 6 ayat yang menyampaikan akan hal ini. Yesaya 53 ayat 8. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Benar. Yesus ditikam pada waktu itu dengan tombak. Hampir mau ditikam, saudara-saudara sekalian. Secara aplikatif, perasaannya tersayat-sayat oleh karena hal ini. Secara langsung, ada banyak cemeti-cemeti yang kemudian tertikam di dalam dagingnya, yang kemudian merobek-robek tubuhnya. Matius 20 ayat 28, 1 Timotius 2 ayat 6, ia telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Mazmur 22 ayat 1 sampai 35, dia mati sebagai yang ditinggalkan agar kita tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. 1 Petrus 1 ayat 19, demikianlah kita ditebus oleh penderitaan Kristus. Saudara-saudara sekalian, ada banyak hal yang Yesus kerjakan. Ada banyak hal yang Yesus sementara kerjakan untuk keselamatan kita di waktu-waktu krusial seperti itu. Di waktu-waktu yang sempit, ada banyak hal yang Yesus mau capai, yang Yesus sementara kerjakan untuk saudara dan saya. Betapalah kita harus betul-betul menyadari bahwa keselamatan itu bukanlah perkara yang mudah. Ada manusia di sana, ada Allah di sana yang berkecamuk batinnya, hati, pikirannya untuk keselamatan kita di waktu itu. Betapa kita harus menghargai keselamatan itu dengan tidak melakukan dosa lagi. Betapa kita harus menghargai keselamatan itu dengan hidup damai, rukun, dalam penuh persatuan dalam gereja Tuhan. Betapa kita harus menghargai keselamatan itu dengan komitmen untuk setia kepada Tuhan. Melihat Tuhan bukan melihat sesama. Betapa keselamatan itu merupakan sebuah pergumulan yang berat yang dialami oleh Yesus. Namun, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di balik semuanya ini, apabila kita mau menelaah lebih dalam lagi, ini, kata-kata ini, kalimat ini, bukan merupakan kalimat putus asa dari Yesus. Bukan juga merupakan kalimat seakan-akan dia mau menyerah. Tetapi kalimat terakhir Yesus ini merupakan ungkapan berharga pengharapan. Saudara. Mari kita akan melihat, kita akan buktikan bahwa Eli, Eli lama sabatani ini adalah sebuah ungkapan pengharapan, bukannya ungkapan putus asa. Di dalam 2 ayat atau 2 buku yang akan kita lihat, di dalam Mazmur 22 dan Matius 24 ayat 35, 42 dan 44. Kita akan coba belajar pada hari Sabat ini bahwa Eli, Eli lama sabatani ini bukanlah ungkapan putus asa. Memang benar ada pergumulan di sana. Memang benar ada siksaan fisik, kelemahan mental yang terjadi oleh karena peristiwa-peristiwa yang berat yang sementara Yesus alami beberapa waktu terakhir. Tetapi di balik daripada kelemahan itu, kemudian ketika Yesus berseru, Eli, Eli lama sabatani, justru di sana ada ungkapan pengharapan yang besar yang sementara dia mau tanamkan, dia mau berikan kepada kita. Mari kita lihat satu persatu. Mazmur 22.
peristiwa. Oke, kita lihat yang pertama dulu Matius. Kitab Matius, peristiwa di Taman Getsemani. Di dalam Matius 26 ayat 39 sampai 42, di sana saudara-saudara sekalian disebutkan bahwa Tuhan Yesus sudah di peristiwa di Taman Getsemani ini, ketika Yesus berdoa dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah menyatakan kerelaannya melakukan kehendak Bapa untuk meminum cawan penderitaan itu. Bahkan itu diulangi sampai 3 kali, saudara. Matius 26 ayat 39, 42, dan 44 menyampaikan itu untuk kita. Dan itu 3 kali disampaikan. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Perhatikan kata-kata ini. Jadilah kehendak-Mu. Dan itu 3 kali diucapkan oleh Yesus. Buktinya di dalam ayat 39, 42, dan 44 dalam Matius pasal 26. Di dalam ungkapan kasemitik, sesuatu yang diungkapkan 3 kali dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, atau dalam kurun waktu yang berdekatan, itu artinya adalah sesuatu itu adalah extremely, absolutely, pasti. Ini kalau kita menggunakan majas tauntologia. Maka sesuatu yang diucapkan dalam waktu, dalam jarak yang dekat, berulang-ulang, sebanyak 3 kali, maka itu adalah sesuatu yang extremely, yang pasti, absolutely. Jadi Tuhan Yesus sudah menyatakan kerelaannya untuk menderita secara ekstrim. Jadi dia tidak mungkin menyampaikan ucapan putus asa di waktu itu. Lewat kalimat Eli, Eli lama sabatani. Ini bukanlah ungkapan putus asa dari Tuhan Yesus. Atau ungkapan bahwa dia sendiri. Atau sebuah complaining kepada Bapaknya yang di sorga. Tidak, saudara. Justru ini adalah ungkapan pengharapan. Mari kita lihat di mana ungkapan pengharapannya. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel. Lagu ini berasal dari bahasa Ibrani. Dan disebutkan judul lagunya adalah Ayelet Hashakar. Atau dalam bahasa Indonesia, lagu ini judul lagunya adalah Rusa Betina di Kala Fajar. Di dalam Mazmur 22, lagu ini diteruskan oleh Raja Daud. Dari sisi konteks keyahudian, kita kemudian melihat bahwa lagu ini dikumandangkan oleh orang-orang Yahudi seperti biasa di dalam upacara-upacara ibadah-ibadah doa, dan ini adalah pengharapan yang mereka sampaikan pada hari raya Purim yang mengarah kepada sosok Ester pada zaman pembuangan sebagai penyelamat. Ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh bangsa Israel yang terbuang pada waktu itu, yang dikoordinir oleh Mordekai. Ayelet Hashakar, Rusa Betina di Kala Fajar. Seorang perempuan yang menjadi tumpuan harapan daripada bangsa Ibrani ini. Yaitu sosok Ester di zaman pembuangan pada waktu itu. Di kerajaan Artasasta. Dan ini diperingati di hari raya Purim oleh orang-orang Yahudi dalam sebuah doa dan pengharapan bahwa ada orang yang akan menolong mereka. Dan bukan kebetulan, saudara-saudara sekalian, syair Mazmur 22 ini dikutip oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Karena dia tahu ada orang-orang Yahudi di sekelilingnya. Dia ingin memberikan sebuah pesan kepada mereka lewat kalimat ini. Eli, Eli lama sabatani. Mazmur 22 ayat 1 dan 2 yang dikutip dari sana untuk memberikan penghiburan dan harapan, memberikan kekuatan kepada kita semua. Jadi asal daripada kalimat ini ada di dalam Mazmur 22 ini. Sama persis dikutip oleh Tuhan Yesus. Dan ini tujuannya untuk memberikan kepada kita pengharapan, memberikan kepada kita kekuatan,
memberikan kepada kita penghiburan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi, sebelum kita melaksanakan ibadah tadi pagi, sekitar jam 8, saya kemudian di WA oleh seorang sahabat. Seorang sahabat yang kemudian menyampaikan kepada saya, "Selamat Sabat, Pak Pendeta. Mohon dukungan doa dalam doa buat orang tua. Bapak pagi sakit di rumah sakit sejak tanggal 14 Juli sampai sekarang masih dirawat karena COVID. Bersama ibu COVID juga. Tapi ibu sudah dipanggil Tuhan 16 Juli kemarin. Yang saya sedih, Bapak belum tahu keadaan ibu sampai hari ini. Bapak masih tanya keberadaan ibu. Dan saya sekeluarga belum bisa memberitahu Bapak tentang ibu. Mohon dukungan dalam doa biar Bapak bisa sembuh dan bisa kuat menghadapi ini. Terima kasih Pak Pendeta." Orang sahabat menyampaikan WA ini kepada saya. Lalu kemudian saya langsung menelpon akan sahabat saya ini. Langsung kemudian saya telepon dan menyampaikan bahwa turut berduka cita. Saya membagikan sedikit pengalaman yang terjadi beberapa waktu yang lalu dengan keluarga besar Lukas, yang mana dalam kurun waktu yang singkat beberapa anggota keluarga mereka Tuhan izinkan untuk apa? Beristirahat di dalam kematian. Ada sebuah kebingungan bagaimana mau menyampaikan kepada orang yang masih sakit tentang orang yang dikasihinya yang sudah meninggal, saudara. Ini tentunya menjadi sebuah pergumulan dan kita hidup di zaman seperti ini. Banyak orang kehilangan harapan. Banyak orang butuh penghiburan. Banyak orang butuh kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak gampang untuk hidup di zaman kita saat ini. Kita membutuhkan kekuatan, penghiburan, dan harapan dari Tuhan. Itulah sebabnya firman ini diberikan kepada kita. Kita mau ambil pelajaran daripadanya. Bahwa benar Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau supaya kita semua ini dapat diselamatkan. Tuhan mau supaya kita semua memiliki pengharapan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan mau kita tetap ada kekuatan dari sorga. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Banyak kemudian orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi lewat kematian. Banyak juga yang mengalami sakit dan penyakit. Banyak juga yang terjadi pergumulan dalam keluarga atau rumah tangga di dalam situasi seperti saat ini. Tetapi pada hari Sabat ini, saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan memberikan kepada kita pengharapan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Sebagai kesimpulannya, Yesus tidak meninggalkan kita di situasi sulit sekalipun. Jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Yesus tetap ada di sana. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan selalu ada harapan untuk kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jangan pernah merasa sendiri di dalam kehidupan ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Sebagaimana ayat firman Tuhan katakan, jangan takut. Ya, tetap berjalan ke depan di dalam kehidupan ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa memegang tangan kita. Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus berserah diri pada Tuhan. Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Di waktu yang sulit yang kita rasakan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kesulitan itu tidak bisa kita ungkapkan. Tetapi yakinlah, ungkapkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di sana. Tuhan sedia untuk menolong kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Eli, Eli, lama sabatani. Merupakan sebuah ungkapan pengharapan. Bahwa Tuhan hadir
di tengah-tengah kita. Di saat sulit, sukar sulit sekalipun, Dia tetaplah Allah yang baik, yang selalu menolong kita, berjalan bersama kita, memberikan pengharapan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Del yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari Sabat ini. Biarlah itu